Hai semuanya, kembali lagi di Tilkul Story. By the way, apa kabar dengan kalian? Masih ada kuota kan? Karena saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan napi, tapi tidak seperti konvensionalnya. Yang pasti sudah kalian tahu kalau biasa nonton film penjara, entah itu pemboholan, pembulian, ini dan lain-lain. Jadi film ini berjudul American Muscle 2014 dengan genre laga yang dibaluti action dan rasa komedi yang biar lebih seru, ditambahkan juga romance alias adegan pemenceratan. Mau tahu? Ya udahlah, ini filmnya. Intro dulu dong. Dimulai dengan latar waktu di malam hari, diperlihatkan beberapa orang yang wajahnya sudah termekapi dengan unik sekali, bahkan saking uniknya saya tidak bisa membedakan wajah mereka. Namun ternyata itu hanya ingatan belaka dari seorang napi yang terus menghitung waktu, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Dan terlihat ia memandangi foto wanita yang sepertinya ia sangat mencintai sekali wanita tersebut. Dan orangnya bernama John, tidak pakai Sina tapi pakai Falcon. Di situ John dikeluarkan dari selnya, kemudian menemui salah satu napi untuk meminta sesuatu yang entah itu apa. Lalu pada saat John ingin pergi, tiba-tiba napi itu menyerang John, tapi beruntung seketika orangnya refleks sehingga terjadilah sedikit perkelahian yang tentu saja dimenangkan oleh John. Kemudian John mengambil barangnya di staf pada penjara tersebut karena pada hari itu adalah waktu kebebasan setelah 10 tahun menginap di gelapnya penjara. Dan ini dia visi kekerasan orang Amerika. Pada saat di jalan, John mendapatkan tebengan dari seorang wanita janda yang selama 20 tahun hidup bersama suaminya, lalu memilih menjanda karena sudah bosan dengan kebahagiaan bersama suaminya tersebut. Sehingga wanita tidak bersegel itu pun mengajak John untuk melakukan sesuatu, dan John pun iya saja. Gua tahu. Sesampainya di rumah John, wanita itu ingin membagikan kontaknya kepada John karena siapa tahu kapan-kapan mau nambah lagi ya kan. Tapi John menolaknya karena alasan hanya sekali pakai, ganti lagi. Sehingga PHP lah mereka saat itu juga. Tapi bagus sih, buang rezeki yang tidak halal. Saat ingin masuk ke dalam rumah, ternyata pintunya terkunci sehingga ia terpaksa harus masuk lewat jendela. Lalu langsung mengambil senjata yang sudah lama tidak terpakai, dan sepertinya John merencanakan sesuatu. Dan pada saat itu pula datang 2 orang pria. Namun saat ingin membuka pintu, John sudah standby untuk mengheadshot kedua kepala orang tersebut. Setelah itu John mengambil kunci mobil korbannya tersebut supaya bisa digunakan, dan saat di mobil ia menemukan kartu alamat sehingga ia pun bergegas menuju ke alamat yang tertera. Sesampainya di alamat diesel pencuci mulut sekaligus mata, tentu saja John meminum minuman haram sekaligus melihat banyaknya ladies bonden yang berpakaian setengah jadi, bahkan ada yang cuma pakai dalaman saja. Dan kemudian datang seorang dengan attitude tampunya, tapi saat melihat John, orang itu pun terdiam dan kabur tepat pada waktu itu. Lalu John pun membuntuti orang itu, namun ternyata orang itu secara tidak sengaja membawa John kepada teman-temannya, sehingga terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihindarkan saat itu juga.
Namun sayang sekali orang itu berhasil melukai John dengan menyayat perutnya, tapi John masih bisa menahan rasa sakit dan langsung menembak kaki orang itu, lalu menanyakan wanita yang bernama Darling, nanti kalian akan tahu siapa orangnya. Dan setelah John mendapatkan jawaban yang ia inginkan, ia pun langsung menembak kepala orang tersebut. No, please. Di sisi lain, terlihat saudara John bernama Sam Falcon merasa tidak senang atas kebebasan John dari penjara, sehingga ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Kembali kepada John yang melanjutkan perjalanannya untuk mencari apa yang dia cari, dan setelah cukup jauh ia pun singgah ke sebuah motel, lalu tentu saja memesan kamar dengan resepsionis yang cukup Berpindah kepada Sam yang meminta temannya untuk menemui John, dan temannya itu bernama Tonju. Kalau salah penyebutannya silahkan dibetulkan ya. Tonju yang sedang pabuncratan bersama Darling yang tidak bisa saya perlihatkan orangnya sekarang biar bisa menyingkat durasi. Kembali ke John yang didatangi sama mbak persepsionis yang niatnya ingin menjahit sabetan luka bekas perkelahian tadi. Dan setelah menjahit luka John, mbak persepsionis itu pun mengajak John untuk melakukan sesuatu yang sangat membuncratkan. Beruntung emang si John. You wanna try and fine by me? Rasa dan aromanya lebih. DJ Prezi next. The X's on your knuckles. 10 years of life owed to me. Setelah itu datang orang suruhan Sam untuk membunuh John, sehingga terjadilah perkelahian yang tentu saja 100% mudah dimenangkan oleh John dengan pisau menancap tepat di kepala tengkorak orang suruhan Sam tersebut. Setelah itu John pun melanjutkan perjalanannya hingga menemukan orangnya Sam yang lagi bertransaksi narkoba, dan John pun langsung menembaki mafia narkoba culun tersebut beserta ladiesnya. Setelah itu John pun mengejar orangnya Sam yang kita sebut tadi Tonju dan melakukan sedikit perkelahian yang lagi-lagi dimenangkan oleh John, lalu melepaskan peluru pistolnya di dalam mulut Tonju. Setelahnya John lagi-lagi kedatangan Bonden yang sangat membuyarkan sekali, sehingga tidak dapat saya tampilkan secara utuh agar video ini bisa diupload di YouTube. Dan Bonden itu menggigit leher John sampai benar-benar cedera, lalu Bonden itu pergi begitu saja. Kemudian Bonden itu pun memberi kabar kepada Sam tentang dua orang suruhannya yang sudah meninggal, sehingga ia pun menyuruh anak buahnya yang tersisa untuk menyewa pembunuh bayaran. Dan singkat cerita, gerombolan pembunuh bayaran itu pun pergi ke tempat John berada, namun tanpa mereka sadari John lebih dulu menyerang mereka. Dan alhasil faktanya pun ternyata justru para pembunuh bayaran itulah yang OTW meninggoy sampai hanya menyisakan anak buah Sam untuk diinterogasi supaya bisa mengetahui posisi Sam. Dan pada akhirnya kampak pun harus menancap tepat di kepala tengkorak anak buah Sam tersebut. Singkat cerita, John yang sudah mengetahui posisi Sam langsung on the way ke lokasi tersebut, dan di situ John menghembuskan nafas terakhir para penjaga markas Sam untuk menerobos masuk hingga bertemulah ia dengan Darling. Ini orangnya. Pada saat mereka berdua di dalam tenda yang terpasang dalam rumah, yang entah kenapa begitu, ya kalau dipikir-pikir udah dalam rumah ngapain pasang tenda. Tapi positif aja mungkin itu skenario biar si John bisa bersembunyi berdua bareng Darling. Dan pada saat itulah timbul passion penjeprot yang sebenarnya ada kemunafikan di antara mereka. Lah kok bisa? Dan saat ingin melepaskannya, John mendengar suara Sam sehingga ia membatalkannya dan memilih menyelesaikan Sam dulu. Pada saat naik tangga, tiba-tiba saja ada yang menggetok kepala John hingga terjatuh, dan terjadilah sedikit perkelahian yang sama sekali tidak ada perlawanan.
Hingga pada saat John menodongkan senjata ke Sam, tiba-tiba Darling juga menodongkan senjata ke John. Ya, karena pada faktanya Darling ingin menikah sama John, tapi ingin bebas ditidur siapa saja serta bebas melakukan apa saja. Dan jelas John tidak ingin seperti hal tersebut. Namun karena John tetap kekeh ingin menikah dengan Darling, Darling pun ingin membunuh si John. Emang binatang kan? Jadi daripada John dibutakan cinta sama seorang pelacur, mendingan si John menembak orangnya dan bundir. What do you want from me, huh? I told you that I loved you. Mighty. Namun ternyata John melakukan perlawanan dan langsung membunuh si penjahat Sam dengan membogong kepalanya berkali-kali. Bahkan sudah mati pun John menebas lehernya berkali-kali menggunakan katana yang dipenuhi perasaan yang tidak karuan sampai benar-benar kepalanya terpisah dari badannya. Terakhir, supaya endingnya tidak membagongkan dan mengenakkan, mari kita karang sedikit bahwa John pergi ke Palestina untuk menghapus ingatan masa lalunya dan menemukan wanita bercadar di sana. Tamat ending yang tetap membagongkan. Secara keseluruhan menurut saya baguslah adegan action di cover pakai soundtrack komedi. Cuman terlalu banyak menyimpan kevulgaran, tapi maklumlah, mungkin bagi orang-orang di sana hal seperti itu lazim atau hal biasa. Dan filmnya juga tidak terlalu bertele-tele, tidak seperti film drakor percintaan itu. Aduh, durasinya 2 jaman saya lihat. Oke lah, biar saya lebih semangat, silahkan like video ini dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dah.